Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 4, Hukum Klinis akan mempresentasikan materi kami tentang hak paten. Untuk di materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Sylvia. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian paten. Pengertian paten sendiri disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Paten, yaitu paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, di sini kita bisa ambil beberapa poin dari pengertian paten. Yang pertama yaitu paten merupakan hak eksklusif yang mana diberikan pada suatu invensi teknologi. Invensi ini sendiri dapat berupa produk atau proses baru yang menawarkan solusi teknik baru atas suatu masalah. Pemegang paten di sini berhak menetapkan siapa yang diperkenankan atau tidak diperkenankan menggunakan invensi tersebut selama masa perlindungan, serta pemegang paten dapat melaksanakan sendiri patennya. Selanjutnya, mengenai sejarah paten, istilah paten berasal dari bahasa Inggris patent yang bersumber dari bahasa Latin pater, yang berarti membuka diri untuk pemeriksaan atau diketahui pihak lain. Istilah ini sendiri mulai muncul populer sejak munculnya Letters of Patent, yaitu surat keputusan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Raja James I pada tahun 1623 memberlakukan Statute of Monopolies yang mengatur pemberian paten hanya kepada temuan-temuan baru, dimaksudkan untuk mendorong inventor agar mau membuka temuan atau pengetahuannya demi kemajuan masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Mia. Selanjutnya, mengenai sejarah paten. Sejarah paten pertama di Amerika Serikat ini diberikan tanggal 30 Juli 1790 atas penemuan metode produksi garam abu atau potasium karbonat. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan untuk negara lain yang tergabung dalam Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Paris Convention atau Agreement Establishing World Trade Organization atau WTO Agreement. Hak bagi pemohon untuk mengajukan permohonan paten yang sudah didapatkan di negaranya di negara-negara yang meratifikasikan Paris Convention dan WTO Agreement. Selanjutnya, mengenai tentang dasar hukumnya, yaitu berada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang paten di mana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Uktiana Uma. Next slide. Selanjutnya ada istilah dalam paten. Beberapa istilah dalam paten antara lain yang pertama ada invensi. Invensi sendiri merupakan ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang secara spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, ataupun penyempurnaan dengan pengembangan produk atau proses. Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 3. Yang kedua, terdapat istilah inventor, yaitu orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan yang terdapat dalam pasal 10. Yang ketiga, terdapat pemegang paten. Pemegang paten merupakan inventor sebagai pemilik paten, yaitu pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten, ataupun pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten sesuai dengan pasal 1 angka 16. Next. Selanjutnya, terdapat beberapa cara perolehan hak paten.
Yang pertama, mengajukan permohonan paten di instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum, dan HAM RI. Institusi ini yang mengesahkan permohonan paten dari para penemu di seluruh Indonesia. Yang kedua, permohonan tersebut harus menyebutkan bagaimana cara membuat dan memakai penemuan yang bersangkutan serta kegunaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rini Rumiati. Baik, melanjutkan materi dari yang disampaikan oleh teman saya. Poin keempat, permohonan paten juga bisa berupa klaim kalau si pemohon ingin hak-haknya dirinci secara jelas. Kelima, permohonan paten yang diterima akan dilindungi hukum. Keenam, apabila paten telah diperoleh, si pemohon dikenai pula biaya pemeliharaan tahunan paten, sehingga paten diperbarui setiap tahun. Selanjutnya adalah perubahan paten dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 20 Undang-Undang Paten dihapuskan yang mana menyebutkan pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, membuat produk atau menggunakan proses harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan atau penyediaan lapangan kerja. Alasannya, karena kewajiban transfer teknologi, kewajiban membuat produk di Indonesia dapat menghambat investasi asing. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Luki Firmansyah. Oke, kemudian ada jenis-jenis paten. Yang pertama ada paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya, sesuai yang tertuang dalam pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Yang kedua ada paten sederhana, yaitu setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana yang telah tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Oke, next. Ya, yang selanjutnya ada syarat paten dapat dilindungi sesuai dengan pasal 3 ayat 1 junto pasal 2 huruf A UU Paten, yaitu yang pertama adanya invensi yang baru, kemudian mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mumpuni. Baik, selanjutnya invensi yang tidak dapat dipatenkan itu sesuai pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Yang pertama, proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan metode pemeriksaan adalah metode diagnosis, sedangkan metode perawatan adalah metode perawatan untuk medis. Dalam hal ini, pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan tersebut menggunakan peralatan kesehatan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi invensi metodenya saja, sedangkan peralatan kesehatan, termasuk alat, bahan, maupun obat, tidak termasuk. Yang ketiga yaitu teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat, makhluk hidup kecuali jasad renik. Pada dasarnya makhluk hidup itu mencakup manusia, hewan, dan tanaman. Sedangkan jasad renik itu sendiri merupakan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan kasat mata, melainkan harus dengan bantuan mikroskop seperti amoeba, virus, ragi, ataupun bakteri. Yang kelima, itu adalah proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Maksud dari proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan adalah proses penyilangan yang bersifat konvensional atau alami, misalnya melalui teknik stek, cangkok, atau penyerbukan. Sedangkan proses non-biologis atau proses mikrobiologis merupakan proses untuk memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik atau rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik,
atau bentuk rekayasa genetik lainnya. Next. Selanjutnya yaitu jangka waktu paten. Sesuai pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, jangka waktu yang diberikan adalah 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan di mana tidak ada perpanjangan akan hal itu. Untuk paten sederhana sendiri, jangka waktu perlindungannya adalah 10 tahun, sejak tanggal penerimaan dan tidak bisa diperpanjang. Berakhirnya perlindungan paten artinya adalah suatu invensi akan menjadi public domain atau milik umum, sehingga pihak lain dapat memproduksi dan menjualnya secara bebas. Aturan mengenai masa berlaku hak paten dimaksudkan agar tidak dapat pihak yang secara terus-menerus dapat mengontrol seluruh industri, sehingga dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat dan sistem perdagangan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat saran dan juga pertanyaan, dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.